senang sekali saya Despira Sahnas bisa kembali menyapa kamu di OBS, obrolan bersama Sita Nala. Kali ini saya akan berbincang sedikit mengenai bagaimana pendidikan dan penelitian yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala Tangerang ini. Tentunya saya sudah bersama narasumber saya yaitu Ibu Eis Rahayuningsih, seorang manajer yang ada manajer pendidikan dan penelitian yang ada di RSUP Dr. Sita Nala Tangerang ini. Langsung saja kita sapa. Halo Ibu. Halo Mbak Des. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Bu? Iya. Boleh sedikit memperkenalkan diri untuk sahabat OBS yang ada di rumah Ibu? Boleh. Assalamualaikum. Apa kabar seluruh sahabat OBS? Perkenalkan, saya Eis Rahayuningsih. Di Rumah Sakit Sita Nala ini saya bisa panggil Bu Eis. Saya sekarang bertugas di bagian pendidikan dan penelitian sebagai manajer. Oke, Itu Bu Mbak. Eis. Ya. Sudah lama bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala Tangerang ini Bu? Sudah cukup lama, 22 tahun. 22 tahun cukup lumayan ya, sudah senior berarti ya Ibu Betul, ya. ya. Ini kan membahas seputar pendidikan dan penelitian ya Bu ya. Mungkin ada banyak sahabat OBS yang belum mengerti dan mengetahui apa sih itu diklit. Bisa dijelaskan dulu Ibu sedikit mengenai diklit? Oke, baik. Jadi diklit ini merupakan bagian dari Direktorat SDM Pendidikan dan Penelitian. Ya. Tugasnya sendiri ada 3 sebetulnya. Ya. Selain pendidikan, ada pelatihan dan penelitian. Ya, jadi kita untuk pendidikan kita itu bisa menerima lahan praktik ya bagi teman-teman kita mahasiswa-mahasiswi yang sedang belajar terutama di bidang kesehatan. Jadi kita sebagai wahana belajar mereka, baik mahasiswa kedokteran, keperawatan, kebidanan, ada juga analis, terus fisioterapi, farmasi, dan masih banyak lagi ya. Jadi mereka menjadikan Sita Nala sebagai lahan mereka untuk belajar, untuk mencapai gelar profesinya masing-masing. Tenaga kesehatan Betul. Itu yang pendidikan. Kalau yang pelatihan, kita juga ada 2 tugas nih. Satu untuk peningkatan kompetensi bagi tenaga tenaga kesehatan maupun kesehatan yang ada di Sita Nala sendiri. Kedua, kita juga bisa menerima tenaga dari rumah sakit lain atau dari tenaga kesehatan fasilitas yang lain untuk ikut pelatihan yang kita selenggarakan. Pelatihan bisa orang luar juga bisa ikut masuk ya Bu ya. Betul. Jadi kita menjalankan pelatihan yang bisa diikuti oleh orang luar juga. Jadi ada 2 ya. Jadi ada internal dan maupun eksternal. Dan untuk pelatihan ini, alhamdulillah kita sudah terakreditasi diklatnya. Akreditasi. Ya, sehingga kita bisa menjadi pengampu untuk kegiatan peningkatan kompetensi dari profesi. Contohnya yang sudah kerjasama dengan kita itu ada dari IDI, dari PAPDI, dari PPNI juga ada, dari rumah sakit swasta lain. Jadi untuk bisa mendapatkan mereka pelatihan terakreditasi dan juga SKP itu harus melalui lembaga yang terakreditasi. Salah satunya Rumah Sakit Sita Nala ini. Sudah terjamin ya Ibu berarti ya. Berkualitas lah Ibu ya. Insyaallah. Untuk di diklit ini program apa saja biasanya yang ditawarkan Ibu? Untuk pelatihannya. Untuk pelatihannya, nah kita ini terakreditasinya juga baru sebetulnya ya, bulan Maret ini. Sehingga memang untuk pelaksanaannya belum terlalu banyak, tapi kita sudah punya jadwalnya. Seperti kemarin kita pelatihan preceptorship dan mentorship. Ini untuk meningkatkan kompetensi pembimbing klinik. Ya, kemudian nanti ada pelatihan PPI, PPI dasar. Lalu ada pelatihan manajemen ruang rawat juga. Terus ada juga nanti pelatihan-pelatihan lain yang sesuai dengan kebutuhan nanti ya. Kemudian untuk tadi pengampu kita juga membantu kalau ada seminar, webinar, terus konferensi bisa juga kita sebagai pengampunya. Nah yang ketiga nih Mbak, kan tadi baru 2 ya. Yang ketiga penelitian. Kita juga bisa menjadi lahan penelitian bagi mahasiswa atau peserta didik yang melaksanakan tugas akhir. Kan biasanya harus bikin karya ada tugas tulis, akhir ada itu ya, skripsi, ada tesis. Itu bisa juga melalui kami ya. Kemudian untuk pegawai Sita Nala sendiri, misalnya ada masalah nih, ingin menyelesaikan lewat jalur ilmiah, bisa mengusulkan penelitian juga. Jadi bisa oleh pegawai sendiri maupun peserta didik yang melaksanakan penelitian di Rumah Sakit Sita Nala. Kita juga nanti didorong untuk melaksanakan
joint research ya, kerjasama riset dengan luar negeri ya. Oh, dengan Kita luar juga negeri ya Ibu kita ya? juga sedang menjajaki ya, mudah-mudahan nggak ada halangan, Ya, bisa terlaksana dengan cepat baik. terrealisasi ya Ibu Amin. ya. Sekarang lagi proses MOU dulu. Saya belum bisa Proses. banyak spill soalnya. Lalu Ibu, Seperti itu, Mbak. jika ada sahabat OBS yang ingin mengikuti tadi seminar, pelatihan, pendidikan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala Tangerang ini, apakah dikenakan tarif biaya Ibu? Oh ya, ada ya. Kita ada tarif atau biaya yang sudah ditetapkan oleh keputusan direktur kita ya, yang sudah resmi. Baik lah untuk kegiatan pendidikan seperti lahan praktik maupun kegiatan pelatihan dan penelitian. Semua udah ada tarif resminya. Lalu Ibu, apa saja sih jenis pelatihan yang ditawarkan di RSUP Dr. Sita Nala Tangerang ini? Tadi ya sudah saya sebutkan sebagian ya. Tadi seperti pelatihan preceptorship, mentorship, PPI, kita mau adakan juga yang ICU. Nanti juga misalnya ada manajemen ruang rawat, seperti itu. Lalu bagaimana alur pendaftarannya untuk mengikuti pelatihan di RSUP Dr. Sita Nala Tangerang ini, Bu? Oke, kalau untuk yang pelatihan, biasanya nanti kita untuk setiap pelatihan kita buat flyer atau pengumuman. Nanti di sana ada kontak person atau narahubungnya. Silakan saja nanti menghubungi narahubungnya untuk melengkapi pendaftarannya. Seperti Kalau itu. pendidikan dari kampusnya atau Iya, gimana Ibu? dari kampusnya biasanya. Jadi dari kampusnya membuat surat ya, bersurat ke direktur utama menyampaikan akan melaksanakan pendidikan tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu ya. Nanti surat tersebut menjadi dasar kami untuk memproses. Nanti kita nilai dulu nih apakah bisa dilaksanakan di Sita Nala gitu. Sekarang kan ada guest host ya Ibu di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini. Iya. Apa sih yang pemikirannya sampai bisa untuk membuka guest house itu di dekat rumah sakit Ibu? Oke, guest house ini berangkatnya niatnya dari untuk meningkatkan layanan kita ya, mempermudah peserta didik maupun peserta pelatihan yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit Sita Nala. Seperti yang kita ketahui kan peserta didik kita dari jauh, Mbak. Oh, Dari Pangkal Pinang, dari Bengkulu, itu udah dari luar Jawa ya Ibu ya? betul. Jawa juga ada seperti Semarang, lalu Yogyakarta, terus sekitar Jabodetabek juga ada, sehingga mereka butuh tempat. Nah, biasanya mereka suka menghubungi kami, kemana sih kira-kira kosnya, harus kemana. Nah, dari Daripada sana jauh-jauh ya Ibu? jauh-jauh, kita punya lahan yang luas ya, direktur kita punya inisiatif untuk, ayo kita didorong untuk bikin tempat Jadi asrama atau guest house ini. memanfaatkan lahan yang ada ya Ibu Betul, ya? memanfaatkan lahan dan peluang yang ada. Dan tentu saja ini kan nanti bisa juga buat kita sebagai income buat rumah sakit. Ya, itu dasarnya sih. Terus fasilitas dan layanan apa saja sih yang ditawarkan di guest house itu sendiri Bu? Oke, guest house-nya sendiri ini baru sekali ya Mbak, insya Allah besok diresmikan. Besok baru mau peresmian? Iya, besok peresmian atau soft launching-nya. Itu kita ada kamar yang ada AC-nya ya. Sekamar tuh ada yang berdua, bertiga, itu maksimal 4 ya. Lalu kita ada AC, ada ruang diskusi, ada ruang sofa ya atau tamu ya. Lalu di kamarnya juga udah ada tempat tidur, berikut kasurnya, ada lemari, meja, kamar mandi di dalam. Udah ada juga tempat cuci, dapur gitu. Oh, fasilitasnya sangat lengkap Sudah sekali ya lengkap, Ibu ya? betul. Sangat membantu Dan harganya juga sangat terjangkau ya Ibu. Iya, Sangat membantu sekali ya dari yang mahasiswa yang jauh-jauh tadi ya, saya dengar ada yang dari Pangkal Pinang. Ternyata sudah dikenal di luar ya Ibu ya? Iya, sudah cukup luas yang praktek di tempat kita gitu. Sudah baik sekali ya programnya di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini. Kedepannya ada nggak Ibu, ada mau peningkatan untuk program yang lebih baik untuk diklit itu sendiri? Oke, tentunya ya kita tidak boleh berpuas diri dengan yang ada sekarang gitu. Kita yang sekarang alhamdulillah sudah berjalan, tapi kita harus lebih baik lagi ke depannya. Pertama di pendidikan. Di pendidikan kita tidak hanya senang banyak yang datang, tapi kita juga harus meningkatkan kualitas layanan kita. Satu, dari pasiennya kan kita semakin banyak ya, dan semakin variatif kasusnya. Kedua, pembimbing. Nah, makanya kemarin kenapa kita lakukan pelatihan preceptorship itu supaya pembimbing-pembimbing mahasiswanya punya sertifikasi, jadi kompeten. Jadi memang mereka
punya keahlian untuk membimbing. Supaya apa? Supaya pelatihannya atau bukan, supaya kegiatan pendidikan berjalan dengan baik ya. Kedua, untuk pendidikan kita juga punya program khusus nih, Apa tuh programnya, yaitu Bu? kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk peserta didik. Ya, jadi latar belakangnya ini di kita kan pernah ada misalkan kejadian ketusuk jarum Oh iya. peserta didiknya, lalu pernah ada yang kecelakaan, ya kan? Itu siapa yang nanti meng-cover Iya biayanya? betul, Itu kalau jadi tidak jadi PR kita kan. benar. Nah, kemudian ternyata di undang-undangnya juga memang kita harus melindungi. Jadi kita bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk setiap peserta didik yang mau ke kita itu dia harus terlindungi atau tercover dengan BPJS tersebut. Sehingga kalau ada kejadian di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mahasiswa-mahasiswi tidak perlu khawatir ya Ibu ya, Iya, sudah dengan tercover dengan biaya yang terjangkau BPJS ya, hanya Ketenagakerjaan. 16.800 per bulan. Mhm. Mereka sudah tercover gitu. Jadi kita juga tenang nih. Ya, itu kelebihan yang ada di kita karena si Tanala ini termasuk yang baru dan menjadi pilot project untuk kegiatan tersebut gitu. Lalu untuk yang pelatihan, seperti saya sampaikan tadi kita kan masih baru ya, Iya baru bulan Maret. Tapi baru Nah, juga tapi sudah terkenal keluar semua ke alhamdulillah, Pulau jadi Jawa Ibu. kayak bulan ini Juni kita sudah punya 7 kegiatan peningkatan kompetensi yang diminta kerjasama dari luar gitu ya. Dan kedepannya kita harus lebih meningkat lagi, baik pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh kita maupun kerjasamanya gitu harapannya. Nanti juga di tahun depan mudah-mudahan ya, itu ada rencana juga perluasan lagi. Jadi mau bikin gedung auditorium. Mau bikin auditorium. Iya, jadi biar perluasan kegiatan diklatnya biar lebih aktif lagi. Apalagi tadi saya dengar mau kerjasama dengan luar negeri juga ya Ibu Iya, ya. untuk penelitian nanti untuk supaya mudah-mudahan banyak tenaga kita yang bisa jadi peneliti-peneliti dan lebih inovatif sehingga ujung-ujungnya adalah pelayanan kita lebih berkualitas dengan penelitian tersebut gitu. Makin sukses selalu ya Ibu. Mudah-mudahan ya kita semuanya sukses sama-sama. Oke, terima kasih Ibu atas informasi yang disampaikan tadi. Semoga sahabat OBS yang ada di rumah jika ingin mengikuti pelatihan, seminar atau pendidikan bisa langsung menghubungi ke Diklit Iya, RSUP Dr. Sitanala Tangerang ya Ibu betul, ya. iya. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir di OBS ini. Sama-sama, terima kasih Mbak Des. Nah, itu dia sedikit perbincangan mengenai pendidikan dan penelitian yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang. Semoga bisa membawa wawasan dan pengetahuan untuk sahabat OBS yang ada di rumah dan tentunya makin maju dan sukses selalu untuk Diklit. Amin. Jika ada mahasiswa atau mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti pelatihan di Diklit RSUP Dr. Sitanala Tangerang ini bisa langsung menghubungi Diklit. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk terus mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Sampai jumpa hanya di Sitanala Hebat, Masyarakat Sehat.